Harga-harga naik, daya beli menurun, dan nilai uang semakin kecil. Fenomena ini sering kita dengar dengan satu kata yang sederhana, inflasi. Namun di balik kata itu tersembunyi persoalan besar yang bisa mempengaruhi kehidupan jutaan masyarakat. Lalu, bagaimana Indonesia mengendalikan inflasi agar tetap stabil? Dan apa peran Bank Indonesia dalam menjaga keseimbangan ekonomi kita? Inilah pembahasannya. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Artinya, ketika inflasi terjadi, nilai uang kita menurun. Jika tahun lalu Rp100.000 cukup untuk membeli kebutuhan pokok sepekan, kini mungkin tidak lagi. Inflasi mengerus daya beli masyarakat secara perlahan, dan jika tidak dikendalikan, bisa menimbulkan ketidakstabilan ekonomi. Menurut data Badan Pusat Statistik Inflasi, Indonesia pada tahun 2023 mencapai 2,61%, turun dari 5,51% di tahun 2022. Sementara hingga September 2024, inflasi masih juga di kisaran 2,8%, sesuai dengan target pemerintah dan Bank Indonesia, yaitu 2,5 plus minus 1%. Angka ini menunjukkan bahwa laju inflasi di Indonesia relatif terkendali, sebuah pencapaian penting di tengah ketidakpastian ekonomi global dan gejolak harga pangan dunia. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki tugas utama menjaga kestabilan nilai rupiah, bukan hanya terhadap mata uang asing, tetapi juga terhadap daya beli masyarakat di dalam negeri. Untuk mencapai tujuan itu, Bank Indonesia menjalankan kebijakan moneter yang berorientasi pada pengendalian inflasi. Ada beberapa instrumen utama yang digunakan oleh Bank Indonesia. Pertama, penetapan suku bunga acuan atau BI 7-day reverse repo rate. Saat tekanan inflasi meningkat, Bank Indonesia menaikkan suku bunga agar masyarakat menahan konsumsi dan menabung lebih banyak. Sebaliknya, jika ekonomi melemah, suku bunga dapat diturunkan untuk mendorong investasi dan permintaan agregat. Kedua, operasi pasar terbuka, di mana Bank Indonesia membeli atau menjual surat berharga untuk mengatur jumlah uang yang beredar. Ketiga, kebijakan giro wajib minimum yang mengatur berapa pasar dana cadangan yang wajib disimpan Bank Umum di Bank Indonesia. Namun, kebijakan moneter saja tidak cukup. Bank Indonesia juga bekerja sama dengan pemerintah pusat dan daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat atau TPIP dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID. Sinergi ini fokus menjaga pasokan bahan pangan, memperbaiki rantai distribusi, dan mengendalikan ekspektasi harga di masyarakat. Melalui kolaborasi ini, berbagai lonjakan harga komoditas seperti beras, cabai, dan bahan bakar dapat dikendalikan dengan lebih baik. Upaya tersebut membuahkan hasil nyata selama 2 tahun terakhir. Inflasi di Indonesia berhasil dijaga dalam kisaran target tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi. Perekonomian Indonesia tetap tumbuh stabil di kisaran 5%, dan nilai tukar rupiah relatif terjaga di tengah tekanan global. Semua ini menunjukkan keseimbangan antara kebijakan moneter yang hati-hati dan koordinasi fiskal yang efektif. Inflasi bukan sekedar angka statistik di laporan ekonomi. Ia mencerminkan keseimbangan antara uang, barang, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan bank sentralnya. Ketika inflasi terkendali, masyarakat bisa berbelanja dengan tenang, dunia usaha berinvestasi dengan percaya diri, dan ekonomi nasional melangkah dengan pasti menuju masa depan yang lebih sejahtera. Melalui kebijakan moneter yang kredibel, transparan, dan terukur, Bank Indonesia terus berperan menjaga stabilitas harga serta memperkuat fondasi ekonomi bangsa. Karena kestabilan harga hari ini adalah fondasi kesejahteraan di masa depan, inflasi terkendali, ekonomi berdaya. Saya mengucapkan terima kasih telah menyaksikan.